Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain tidak bisa saya sebutkan secara dohir dan batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Semoga Allah memberikan kesemangatan, memberikan keberkahan dalam segala niat dan perbuatan serta perkataan saya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka yang memang sangat banyak dicari oleh orang karena namanya sering dikaitkan dengan salah satu ajian pemikat perempuan atau pemikat wanita. Kalau kita mengacu pada nama itu, orang akan merasa ngeri. Berarti ini pelet ke, kan seperti itu. Tapi ada yang berpendapat pula bahwasanya nama dapur itu adalah tidak ada hubungan atau kaitannya dengan ilmu pelet tersebut. Nah, pastinya sahabat Pusaka Jawa sudah tahu, yaitu dapur keris jaran guyang. Secara harfiah, jaran artinya adalah kuda, guyang artinya dimandikan, diguyang, disiram. Nah, pasti sang abu punya makna filosofi tersendiri, ya. Nah, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari keris jaran guyang adalah agar supaya kita sebagai manusia itu menghilangkan sifat kebinatangan kita, tidak buas, tidak membabi buta. Karena kuda awal-awal didapat pasti kan liar, ya kan, tidak ada aturan. Tapi kalau kita sering mandikan, kuda itu nanti akan menjadi jinak dan nurut, dan bisa difungsikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tentunya bermanfaat bagi kemaslahatan kita hidup di dunia. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, jadi apalagi kalau kita dimandiin, istilahnya dimandiin sehari 5 kali bagi orang muslim, artinya dengan melakukan ibadah. Maksudnya tidak mesti mandi tiap hari gitu, artinya dengan mengambil wudhu, menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa 5 kali, insya Allah nafsu kita yang tadinya liar akan sedikit demi sedikit akan bisa dikendalikan. Jadi makna filosofi dari keris jaran guyang itu memang supaya kita bisa mengendalikan, menjadi manusia yang baik, tidak semena-mena hidup di dunia ini ngujahawa, seperti itu. Ngujahawa kalau bahasa Indonesia adalah mengumbar hawa nafsu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, yang istimewa dari dapur keris jaran guyang ini adalah dari tangguhnya. Jelas banyak orang yang suka dengan tangguh ini. Dari garapnya, kerisnya pun garapnya bagus. Dari pamornya sangat diimpikan oleh banyak orang. Ya, pamornya istimewa. Dan ini pamornya juga mencirikan salah satu garap dari empu yang terkenal. Nanti kita babar ya. Oke, kemudian dari segi tuahnya, ya, dari bahan besinya, ini sangat complicated. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kita ambil bila pusakanya. Oke, ya, bila pusakanya ini warongko saya bikin baru, sahabat Pusaka Jawa. Warongko yang lamanya rusak, saya bikin baru. Nah, ini warongkonya Gayaman Surakarta Kakok Panci. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini adalah handle canteng.
jejeran nunggak semi atau jejeran atau deder nunggak semi canteng, pondok canteng. Kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita hitung looknya ya dari sini, dari punggung. Kalau dari sini kan dari dalam, ini dari punggung, dari luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya 7. Kemudian memakai gandik lugas atau polos, memakai pejetannya itu lajeng ya sahabat Pusaka Jawa. Ya, kemudian di sini kalau ini mungkin ada ripandan, ini adalah dapur keris jaran guyang. Jadi ciri-ciri dari dapur keris jaran guyang, looknya 7, gandiknya lugas, pejetannya lajeng, artinya sampai ke atas ya. Kemudian memakai ripandan. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah nyujen ya. Nyujen itu seperti tusuk sate, sujen, lancip. Makna filosofinya agar kita bisa mencapai atau dapat berhasil dalam maksud dan tujuan kita ya. Kemudian kalau dari looknya, ini ikutnya look kembak tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini looknya look kembak. Look itu ada yang rengkol, ada yang kembak, ada yang hemat-hemat, yang tidak begitu jelas ya. Jadi look itu ada sebetulnya kalau di ini ada sarpanglangi gitu kan, tapi dipersingkat saja, dibagi 3 aja biar ini. Itu ya yang rengkol, yang sedang, sama yang nggak begitu jelas atau hemat-hemat ya. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangan ini pendek sahabat Pusaka Jawa, jadi ini ikutnya pejetan atau belumbangan bata rubuh, karena ada 2 pejetan atau belumbangan, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Oke. Kemudian kita bahas gonjonya. Nah, gonjonya sahabat Pusaka Jawa ini kalau dilihat dari bawah sini, ini seperti uceng mati, ikan uceng yang mati ya. Gonjonya ini gonjo datar, gonjo wuwung. Gonjo banyak, ada gonjo wilut, gonjo sepang, gonjo kelap lintah, speed rontal, gonjo wuwung, kayak gitu ya. Ini pada keris-keris yang tua rata-rata gonjonya wuwung biasanya ya. Dan beberapa tangguh itu bahkan rata-rata nguceng mati seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pamornya. Oke ya, kita lihat pamornya. Pamornya ini dari pangkal sampai ke ujung bila berbentuk garis dan tidak terputus. Dan garis ini, lebar garis ini adalah 0,5 sampai 4 mm. Ya. Ini dari sahabat Pusaka Jawa bisa saksikan. Di gonjo sama di bila ini sama, berarti masih orisinil. Ini masih ori bawaannya. Kan kadang ada yang gonjonya rusak diganti. Ya kan? Nah, ini masih ori. Ada yang diganti warna hitam, makanya jadi gonjo wuwung, gonjo keleng, gonjo hitam. Ya. Nah, ini masih utuh sahabat Pusaka Jawa. Garap ininya sahabat Pusaka Jawa. Garap pamornya istimewa sekali. Kenapa saya bilang istimewa? Ya. Dia ngawat di bila itu menancap pandes pada bila. Kemudian kalau diraba, ininya kerasa tebelnya, gerjek-gerjeknya. Tapi halus, rapi, garapnya rapi, pandes. Nah, ini sangat istimewa menurut saya sahabat Pusaka Jawa. Kadang kan banyak ya kan, banyak garap-garap dari sang empu itu yang pamornya tidak pandas. Ini warangan lama. Kalau diwarangi lagi lebih jreng lagi. Ya, garapnya pun dari bawah, dari pangkal sampai ke ujung tidak putus dan sangat rapi. Lebarnya 0,5 sampai 44 mm. Ya, ini kalau kita di pamor namanya pamor adeg sapu, karena pamor adeg itu banyak, ada adeg siji, adeg telu, ya kan, adeg papat, 5,
ya, Janur Sinebit, Gajah Gelar, Tejo Kinurung, Sada Saler. Ini pamor adeg sapu. Ya, pamor adeg sapu tergolong pamor rekan atau pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor adeg sapu tergolong pamor miring, lawan dari pamor melumah. Ya, sahabat pusaka Jawa, jadi sudah jelas ya. Kemudian sebagian pecinta keris beranggapan pamor adeg sapu itu ada yang mengatakan namanya pamor singkir. Nanti kalau bicara tentang singkir itu adalah nama empu. Sedangkan Pak Empu Singkir itu sebetulnya ada dua. Nanti tak bahas setelah kita bahas pamor ya. Jadi pamor adeg sapu itu tuah atau angsarnya lebih ke arah tolak bala atau menolak musibah yang tidak diinginkan. Mana ada sih orang yang menginginkan musibah, tapi dengan doa-doa dari sang empu dan juga atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu bisa kejadian kita terhindar dari musibah. Paham ya? Bahasa saya paham ya? Perlu dipahami. Jadi sang empu memberikan doa-doa yang disematkan dan juga energi pada bila pusaka ini untuk tolak bala. Kemudian ketika kita memakainya, kemudian terjadi satu hal yang memang sesuai doa tersebut. Artinya sesuai dengan doa tersebut adalah ini adem, Mas. Ini tak kayak gini aja kerasa. Kayak kulkas dibuka nih. Tuh. Kayak kulkas dibuka sama saya. Di telapak tangan saya kadang ada yang panas. Kalau ini enggak, kayak kulkas dibuka. Ces tuh di sini. Sesuai dengan bilahnya. Tuh. Ya. Jadi sesuai dengan atas izin kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terhindar dari musibah yang tidak diinginkan. Nah, pamor adeg, ya saya sebutkan lagi, pamor adeg tadi, ini adeg sapu ini ya. Pamor adeg sapu ini lebih ke arah untuk tolak bala. Dalam hal apa? Dari ilmu hitam, guna-guna, santet, gendam, gangguan makhluk halus, bahkan sampai untuk bahaya api, bahkan sampai untuk bahaya angin ribut. Nah, ini nanti kita bahas tentang masalah ini. Jadi intinya bahkan untuk pamor singkir sendiri ya, atau pamor adeg sapu ini itu lebih ke arah untuk tolak bala tadi. Yang jelas hidup di dunia ini pasti dinamikanya berliku-liku, naik dan turun, terjal. Nah, nek wong Jawa lebih seneng eling lan waspada. Artinya kita harus selalu mengingat dan harus juga waspada bahwasanya tidak, kejahatan itu juga muncul karena kita yang terlena, karena kita yang memberi kesempatan. Tapi dengan adanya doa-doa dari sang empu leluhur kita yang disematkan pada bila pusaka ini, rencana-rencana jahat orang-orang yang tidak suka kepada kita Allah selamatkan. Kita diselamatkan dari orang-orang yang jahat. Nah, bahkan tadi dari contohnya dari guna-guna, ya kan, ilmu hitam, santet, gangguan makhluk halus, pelet, gendam, mudah-mudahan disingkirkan. Kemudian bahkan sampai kepada bahaya api dan juga untuk menangkal angin ribut. Nah, sekarang kita bahas tentang singkir. Ya, makanya singkir itu kan sebenarnya untuk menyingkirkan. Nah, singkir sendiri akhirnya karena di sini tuanya adalah untuk tolak bala, ada yang beranggap itu pamor singkir, artinya untuk menyingkirkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Nah, di sini juga empu dinamakan empu singkir. Empu singkir itu ada dua pada zaman Mojopahit ya, yaitu pertama adalah Singkir Wonoboyo. Ya, yang kedua adalah Empu Angga. Itu mendapat julukan singkir. Saya jelaskan dulu yang pertama ya. Empu Singkir Wonoboyo adalah seorang ahli keris yang hidup di Mojopahit. Kemudian beliau pindah ke Blambangan, ya kan? Kemudian, nah, ciri-ciri dari garap Empu Singkir Wonoboyo biasanya ukuran bilahnya itu panjang dan sedang. Itu yang pertama. Kemudian lebarnya juga sedang. Kemudian yang ketiga, bengkekannya ramping, ya kan? Bengkekan tuh yang di bawah, bengkekannya ramping, ya. Kemudian gulu melet pada gonjok kekar dan besar.
Gulumele itu yang di sini. Ya. Kemudian tempaan besi matang berwarna hitam kebiruan. Itu saya sebutkan ciri-cirinya ya, dari garap empu singkir Wonoboyo. Ya, singkir yang pertama. Kemudian jika membuat pamor melumah itu lembut dan jelas. Kan ada pamor melumah yang tidak jelas. Ya, kemudian jika membuat pamor miring maka sangat rapi. Ini garapnya rapi. Ya, kemudian motif paling banyak yang dibuat oleh empu singkir Wonoboyo itu ya banyakan pamor adeg. Kemudian penampilan berkesan wingit, terampil dan meyakinkan atau sembodo. Nah, itu ciri dari empu singkir Wonoboyo. Ya, jadi empu singkir ada dua, singkir Wonoboyo yang ahli keris dari Mojopahit, kemudian pindah ke Blambangan. Kemudian ada satu lagi empu singkir, namanya adalah Empu Angga dari Pajajaran. Dia mendapatkan julukan empu singkir karena ketika akan membuat keris, pada satu waktu dia menyingkir ke tengah pulau di lautan. Ya, di pulau di tengah lautan gitu. Kemudian di sana dijuluki Empu Tapak. Dan keris-keris bikinan dari Empu Tapak atau Empu Singkir yang dari Pajajaran ataupun Empu Angga ini tuahnya banyakan adalah untuk anti api atau anti geni, yang kemudian orang menyebutnya keris cungpet, diajungna pet, diajungna pet mati, diajungkan mati, artinya mati apinya, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi sahabat Pusaka Jawa, untuk orang awam mungkin dicari keris cungpet yang ngetesnya pakai itu diginiin terus mati liline apinya. Sebenarnya tidak seperti itu, karena ada yang memang mungkin seperti itu, tapi yang orang keris yang lama memahami adalah ketika adanya musibah kita diselamatkan dari bahaya api. Contoh, dulu saya punya keris dapur apa ya, entah itu brojol apa tilam, dibayari salah satu kolektor di sini. Kerisnya singkir bagus, full, tegas, dibayari. Setelah dibayari sama beliau, kemudian beliau lagi main di rumah yang di Brebes. Setelah di Brebes dia bau kayak kabel kebakaran, padahal di situ tidak ada kabel kebakaran. Iya kan? Tidak ada kabel. Setelah baru pulang ke rumah yang di sini di Selawi, ternyata di sini rumahnya konslet. Lampunya mati semua dan ternyata di sini ada kabel yang kebakar. Jadi seperti itu. Tidak seperti yang buat kayak sulapan geni diginiin mati. Tapi kalaupun ada ya mungkin jarang. Saya tidak akan menafikan, mungkin ada. Tapi kalau yang langsung model begitu mungkin kayaknya istimewa sekali, jarang lah ya. Mungkin ada. Tapi kalau tukang-tukang keris yang lama ya artinya, dan kalaupun api itu padam kayak tadi yang tadinya harus rumah kebakaran karena konslet, dan si tuan rumah pun akhirnya mendapat isyarat bahwa kabel kebakar, terus kemudian pulang dan ternyata bentul kerisnya ditaruh di rumah. Mungkin bisa saja karena doa-doa dari sang empu ya, dari keris singkir itu, yaitu singkir geni yang tadi saya sebutkan. Biasanya dari Empu Angga itu lebih banyak ke singkir geni atau dinamakan cungpet. Bahkan kalau keris-keris yang seperti itu kan tidak perlu mengacungkan kepada apinya, tapi mati sendiri. Ya, kalau umumnya untuk angin ribut, kadang ada yang begini langsung gitu. Ada yang tidak perlu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang Luk 7. Ya, Luk 7 mempunyai makna filosofi pitulungan agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Luk 7 sebagian pecinta keris beranggapan Tuhannya adalah agar kita mempunyai wibawa dalam bicara. Yang paling penting adalah wibawa dalam berbicara. Ketika kita sudah mempunyai wibawa dalam suara kita, orang akan menjadi segan, orang akan menjadi takut, orang akan bahkan bisa melebihi sih kepada kita. Si gue sayang. Ya. Kemudian yang kedua adalah perintahnya ditaati orang. Mempunyai wibawa dalam bicara, perintahnya ditaati orang. Yang ketiga adalah perkataannya mempengaruhi lawan bicaranya. Ketika bicara, lawan bicaranya terpengaruh. Kemudian yang keempat, bentakannya. Ketika dia menghardik, orang yang mendengarnya merasa ciut dan takut. Kayak ilmu gelap sayuto seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah,
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ini adalah hitam kebiruan, mencirikan besi-besi karangkijang. Besi karangkijang terkenal dengan nama panditonya besi atau pendetanya besi. Ya. Kemudian kalau tuah atau angsar dari besi karangkijang adalah dingin dan ampuh. Tadi saya rasakan saja di sini, ya, seperti kulkas dibuka pintunya, nyes. Tapi di sekitar bilas ini saja, jadi kayak di sini keluar dingin gitu loh. Kalau tak kayak gini, di sini pun sama, sesuai dengan bilahnya saja dinginnya, ya. Itu dingin dan ampuh. Kenapa artinya dingin dan ampuh? Di sini diterangkan supaya kita tidak merasa panas, gerungsang-gerungsung, tapi lebih cocok ke siapa saja. Kemudian ampuh mensupport, mendukung dari energi dan doa-doa yang disematkan pada bilas pusaka ini agar tercapai. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pasikutanya, sahabat pusaka, pasikutanya yang agak wingit dan prigel. Ini pasikutanya wingit dan prigel, ya. Kemudian besinya lumer halus rabaannya. Ini halus, sahabat pusaka Jawa, dan berkesan kering, warnanya agak biru. Ini kering, kelihatan kering, ya. Menancap pada bila pandes dan ngawat. Pamore menancap pada bila pandes dan ngawat. Sebagian berpamor merambut. Ini juga karena ini adek hampir kayak merambut, tapi kalau merambut kan putus-putus. Tapi kan karena ini lurus dari bawah pangkal sampai ke ujung tidak putus, ya ini adalah pamor adek. Panjang bila berukuran sedang, makin ke ujung makin ramping, jelas ini makin ke ujung makin ramping, sehingga berkesan meruncing. Looknya tidak begitu rapat, artinya kembah, ya, tidak rengkol. Gandiknya miring dan agak pendek. Ini gandiknya miring. Anda lihat ini gandik miring, ya. Ini estimasinya adalah Mojopahit, Tangguh Mojopahit. Nah, tadi dibilang di era Mojopahit ada dua, yaitu Empu Singkir. Nah, kalau berdasarkan dari ciri-ciri fisiknya, berdasarkan dari ciri, tapi tidak mengpatenkan ini pasti karangan Empu ini, enggak, karena di sini tidak ada kejelasan. Ini hanya estimasi, ya. Ciri-cirinya contohnya, ya, dari bengkekannya ini ramping, ya kan. Kemudian panjang bilahnya juga sedang, ya kan. Gulu melet pada ganja lebar dan besar. Ini kalau dengan standar ukuran seperti ini lebar dan besar loh. Jadi bicara tentang lebar dan besar itu juga menyesuaikan dengan bilah panjang pusaka tersebut. Dengan ukuran keris yang seperti ini, ikutnya panjang bilah, gulu meletnya panjang dan besar serta lebar. Tempaan besinya matang berwarna kebiruan. Pamornya ketika membuat pamor miring pun rapi, ya. Dan pamornya ini pamor adek, penampilannya berkesan wingit, terampil dan meyakinkan atau sembodo. Ya, ini adalah estimasinya Empu Singkir Wonoboyo, garap Empu Singkir Wonoboyo, ya. Jadi ini kalau kita rangkum, sahabat pusaka, secara keseluruhan makna filosofi dari keris jaran guyang ini agar si pemilik itu mempunyai wibawa yang besar dalam bicara, perkataannya mempengaruhi lawan, bentakannya, hardikanya memberikan rasa takut atau gentar kepada yang mendengar. Kemudian dia diselamatkan dari hal-hal negatif, terutama selamat dari guna-guna, tenung, santet, gendam, ya, ilmu hitam, dan juga dari bahaya api maupun angin ribut, ya. Kemudian dengan makna filosofi jaran guyang agar kita menjadi manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita, menata hidup kita dengan baik, tidak muja hawa atau mengumbar hawa nafsu, seperti itu. Jadi memang keris jaran guyang ini memang kalau sering dikait-kaitkan dengan untuk pelet terhadap perempuan, jaran guyang, karena ada salah satu ajian dari, kalau tidak salah, kalau salah minta maaf, dari Cirebon namanya ilmu jaran guyang, ya, yang dipakai ini pelet, ya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ladang ibadah kita, menjadikan satu ketenangan. Keris yang saya pegang ini cukup istimewa karena garapnya bagus, energinya positif,
lebih ke arah untuk perlindungan, lebih ke arah untuk kewibawaan. Cocok untuk siapa saja yang membutuhkan perlindungan dan kewibawaan dari bahaya api, dari bahaya angin ribut. Karena kan zaman sekarang kadang kan angin ribut banyak. Mudah-mudahan ya Allah mau kena angin ribut sing liyane kabur rumah kita tidak. Yang lain kebakaran kayak kemarin di Jakarta, mudah-mudahan tidak. Saya waktu di tahun 2004 kalau saya di Karanganyar, kebakaran semua. Ada satu rumah punya orang Cina, itu di atasnya bisa ada jago coba. Itu banyak yang nonton. Tapi memang orang Chinese itu punya pusaka di dalamnya. Coba, dan enggak kebakaran. Setelah barang diambilin semua baru ikut kebakaran. Karena waktu itu hampir 300 rumah yang kebakaran. Saya di Karanganyar di Jalan D, Pasar Baru. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak buat jika tidak maaf, minta di bawahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.